Dua kali dikalahkan rival di Old Trafford, Solskjaer PD tidak dipecat Manchester United. Manajer Manchester United yaitu Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait spekulasi masa depannya usai kekalahan di derby Manchester. Sang manajer optimis bahwa ia masih akan menjadi manajer Manchester United. Beberapa saat yang lalu, Manchester United menelan kekalahan di pekan ke-11 FPL. Berhadapan dengan Manchester City di Old Trafford, Setan Merah tumbang dengan skor 0-2. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun Manchester United di Old Trafford. Sebelumnya, Manchester United dipermalukan oleh Liverpool dengan skor telak 5-0 di 2 minggu yang lalu. Berkat dua kekalahan ini, tekanan kepada manajer asal Norwegia itu semakin menguat. Banyak fans Manchester United menuntut manajemen Setan Merah untuk memecat sang manajer. Solskjaer tidak menutup mata bahwa dua kekalahan oleh rival di Old Trafford itu bukan hasil yang bagus. Ia juga memaklumi jika tekanan yang menuntutnya untuk dipecat kian membesar. Namun ia berjanji bahwa ia tidak akan mengibarkan bendera putih. Ia akan berjuang untuk memperbaiki performa timnya. Emil Smith Rowe dan Ben White tak dipanggil timnas Inggris. Apa kata Mikel Arteta? Tidak ada nama Emil Smith Rowe dan Ben White dalam daftar terbaru skuad timnas Inggris. Padahal performa keduanya sedang bagus-bagusnya bersama Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir. Smith Rowe mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir Arsenal di Premier League. Sedangkan Ben White menjadi kunci dari kokohnya pertahanan Arsenal yang hanya kebobolan 1 gol pada 3 laga terakhir. Ben White adalah bagian dari skuad timnas Inggris yang tampil di Euro 2020 lalu. Namun dalam daftar skuad timnas Inggris terbaru tidak ada nama bek 24 tahun tersebut. Smith Rowe pun belum mendapat kesempatan debut di tim senior. Manajer Arsenal yaitu Mikel Arteta tidak mau ambil pusing dengan situasi yang terjadi dengan Smith Rowe dan Ben White. Arteta melihat bahwa Gareth Southgate punya pilihan sulit sebagai manajer Inggris. Southgate memang tidak memanggil Smith Rowe dan Ben White, tapi dia membawa Aaron Ramsdale. Bahkan kiper Arsenal itu dijagokan bakal menjadi kiper utama timnas Inggris menyusul performa apik yang ditujukan dalam beberapa laga terakhir. Bernardo Silva jagoan jebol Old Trafford. Bernardo Silva mencetak salah satu gol kemenangan Manchester City dalam duel kontra Manchester United di Old Trafford Sabtu kemarin malam. Manchester City pulang dengan kemenangan 2-0. Laga penuh gengsi bertajuk Derby Manchester kali ini berlangsung berat sebelah dalam panggung pekan ke-11 Premier League 2021-2022. Manchester United tampak kesulitan di kandang sendiri. Setan Merah sudah kebobolan saat pertandingan baru berjalan 7 menit akibat bunuh diri dari Eric Bailly. Lalu Bernardo Silva menggandakan keunggulan timnya di menit ke-45. Bernardo Silva adalah salah satu winger favorit Josep Guardiola, tapi dia bukanlah pencetak gol. Silva lebih sering membuat assist dan membantu timnya dengan umpan-umpan kunci. Meski begitu, Silva ternyata cukup sering mencetak gol di Old Trafford. Menurut catatan Opta, winger Portugal ini punya torehan 3 gol dalam derby Manchester. Ketiganya dicetak di Old Trafford. Dalam 4 kunjungan terakhir ke Old Trafford, Silva berhasil membungkus 3 gol. Ini catatan istimewa untuk Silva pribadi. Silva kembali rajin berkontribusi dan menjadi bagian penting dalam tim Guardiola. Jika terus seperti ini, Silva diyakini akan kembali jadi pilihan utama. Tampil dominan, Chelsea gagal taklukkan Burnley. Chelsea gagal memetik kemenangan saat menjamu Burnley dalam lanjutan Premier League Sabtu kemarin malam. Meski tampil dominan, The Blues harus puas dengan skor imbang 1-1 dalam duel yang berlangsung di Stamford Bridge. Chelsea menguasai jalannya pertandingan sejak babak pertama bergulir. Namun mereka kesulitan menembus pertahanan berlapis dari Burnley. Kebuntuan Chelsea baru pecah di menit ke-33. Tandukan Kai Havertz bersarang di gawang Burnley yang dikawal oleh Nick Pope. Havertz sukses memanfaatkan umpan dari Reece James. Memasuki babak kedua, Chelsea terus menggempur pertahanan dari Burnley. Salah satu peluang terbaik didapatkan oleh Ross Barkley di menit ke-73. Tendangannya menyamping dari gawang Burnley.
Di tengah serangan gencar, gawang Chelsea malah harus bobol di menit ke-79. Matheus Vidra mampu menggoyak gawang Chelsea yang dikawal oleh Edouard Mendy. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Meski gagal menang, Chelsea tak beranjak dari puncak klasemen dengan 26 poin dari 11 laga. Mereka unggul 3 angka dari Manchester City yang menjadi pesaing terdekat. Sementara itu, Burnley masih berada di zona degradasi. Mereka ada di posisi ke-18 dengan catatan 8 poin. AC Milan versus Inter Milan. Giroud pede Rossoneri bisa menang. Oliver Giroud mengaku ia merasa pede AC Milan akan bisa mengalahkan Inter Milan, namun menegaskan hasil laga Derby della Madonnina itu tak akan mempengaruhi perburuan Scudetto pada musim 2021-2022. Musim ini Milan tampil perkasa. Dari 11 laga, tim asuhan Stefano Pioli tersebut sama sekali belum tersentuh kekalahan. Milan pun berada di jalur yang tepat untuk meraih Scudetto. Mereka pun kini disebut bisa saja akhirnya akan benar-benar jadi juara liga karena permainannya yang semakin matang. Oliver Giroud tentu akan merasa senang jika AC Milan bisa menang atas Inter Milan. Dengan demikian, selisih poin kedua tim akan makin melebar. Lalu jika misalnya Milan terpeleset sekali atau 2 kali pun, posisi mereka masih aman. Namun Giroud mengatakan hasil akhir laga itu tak akan berpengaruh besar dalam perburuan Scudetto pada musim 2021-2022 ini. Oliver Giroud mengakui bahwa Inter Milan adalah tim yang sangat berkualitas dan kandidat juara pula. Namun demikian, ia merasa percaya diri AC Milan akan bisa mengalahkan rival sekuatnya itu. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.